datang ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk dalam judul besar bertumbuh oleh kuasa Tuhan. Nah, sebelumnya kita telah belajar dan membaca bagaimana setiap tanaman, bunga, tumbuhan yang ada di alam, semuanya ditumbuhkan dengan kuasa Tuhan. Kehidupan yang mereka miliki adalah dari Tuhan. Mereka bertumbuh dan berkembang. Anda bisa bayangkan, setiap tanaman-tanaman yang ada di belakang saya, ada beberapa lalang-lalang yang tanpa ditumbuhkan sedikit pun mereka bisa bertumbuh. Tapi sangat berbeda dengan tumbuhan atau tanaman-tanaman atau buah-buahan. Kalau mereka tidak dipelihara, kira-kira apa yang bisa terjadi? Dengan sangat mudah mereka akan tertutupi oleh lalang dan pada akhirnya mereka akan mati. Jadi menurut Anda, mengapa dan apa yang dapat membuat tanaman-tanaman buah, sayur, dan lain-lainnya bisa tumbuh? Tentu dengan perpaduan antara kuasa Tuhan dan kuasa manusia. Kita telah masuk ke halaman 44. Mari kita baca bersama-sama. Pekerjaan seorang penabur adalah pekerjaan iman. Jadi, pekerjaan seorang yang menaburkan benih itu adalah sebuah pekerjaan iman. Rahasia bertunas dan bertumbuhnya benih itu tidak dapat dipahaminya. Tapi ia menaruh keyakinan pada kuasa Tuhan yang menyebabkan tanaman itu bertumbuh. Waktu menaburkan benih di dalam tanah, tampaknya dia menghamburkan gandum yang dapat memberikan makanan bagi keluarganya. Tetapi benih yang baik yang dihamburkannya itu hanya bersifat sementara saja. Sebab kelak dia akan memperoleh hasil yang lebih besar. Ia menaburkan benih itu dan berharap kelak akan mengumpulkan tuaian yang berlipat ganda dan limpah. Demikianlah seharusnya hamba-hamba Tuhan bekerja, mengharapkan suatu penuaian dari benih yang ditaburkannya. Suatu pelajaran yang sangat indah yang bisa kita pelajari mengenai seorang yang menaburkan benih. Sangat benar ya, orang yang menaburkan benih, yang ditaburkan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dia makan atau keluarganya bisa makan. Saat dia menaburkan benih, ini adalah sama seperti pekerjaan iman. Kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Mungkin akan gagal panen, mungkin ada problem, mungkin ada masalah. Tapi di saat kita taburkan itu, kita belajar untuk berserah, berharap kepada Tuhan. Nah, di dalam buku ini juga kita diingatkan, seharusnya seperti inilah kita yang menjadi hamba-hamba Kristus. Di saat kita menaburkan benih, harus ada pengorbanan yang dilakukan agar benih itu bisa bertumbuh. Benih yang baik itu mungkin untuk suatu waktu tanpa diperhatikan terjatuh dalam hati yang dingin, hati yang suka mementingkan diri, hati yang duniawi. Tidak ketahuan kalau dia akan berakar. Tetapi di hari-hari kemudian, di saat roh Tuhan menghembuskannya ke dalam jiwa, benih yang tersembunyi itu bertunas dan akhirnya mengeluarkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam pekerjaan hidup kita tidak tahu yang mana yang akan bertumbuh, yang ini atau benih yang itu. Ini bukanlah pertanyaan yang harus kita perbincangkan. Kita harus melaksanakan pekerjaan kita dan membiarkan hasilnya kepada Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Janji Tuhan yang mulia ini berkata, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Berdasarkan keyakinan terhadap janji ini, sang petani membajak dan menabur. Kita pun tidak boleh kurang yakin dalam pekerjaan menabur secara rohani. Percaya kepada jaminannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini terdapat di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6. Pemirsa yang ada di rumah, sama seperti seorang petani yang tidak pernah berhenti untuk menabur, untuk menuai, untuk bekerja. Begitu jugalah seharusnya kita diharapkan untuk menabur dan menuai tanpa henti selama bumi ini masih terus ada. Dan seperti yang tadi dikatakan, terkadang mungkin kita nggak tahu tanahnya ini bagus atau enggak. Sama seperti di saat kita menuaikan benih, mungkin kita pikir, orang ini masih mementingkan diri. Orang ini dia pemikirannya sempit. Orang ini mungkin dia akan berpikir negatif, mungkin dia akan menolak. Tapi Tuhan katakan, firman yang keluar daripadaku
tidak akan keluar dengan sia-sia. Dia akan menyelesaikan pekerjaan yang diminta kepadanya. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan telah keluar kepada kita, meminta kita untuk menjadi saksinya, meminta kita untuk meninggalkan setiap dosa-dosa kesayangan kita. Maukah kita ikut ambil bagian di dalam kuasa Tuhan? Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, jalan, dan untuk berpikir. Sel-sel kita bahkan memerlukan energi saat kita tidur. Dan Tuhan menyediakan sumber energi yang luar biasa yang terus-menerus, yaitu matahari. Matahari memiliki semua energi yang kita butuhkan. Namun tidak ada manusia dan hewan pada planet ini yang bisa mendapatkannya langsung dari matahari. Namun berbeda dengan tanaman, mereka bisa mendapatkannya langsung. Setiap daun dari setiap tanaman sanggup mengubah sinar matahari menjadi energi. Kemudian energi tersebutlah yang dapat kita gunakan. Untuk tujuan ini, daun-daun didesain untuk menyerap sinar matahari, menerima karbon dioksida, dan menampung air. Pada sel-sel daun terdapat pabrik-pabrik energi yang menakjubkan yang mengemas energi dari sinar matahari menjadi makanan-makanan yang penuh energi. Beberapa molekul menyerap sinar matahari, yang lain membuka dan menutup portal, yang lain memindahkan benda-benda. Pabrik kimiawi yang canggih ini melakukan langkah-langkah yang terpisah satu dari lainnya secara harmonis. Suatu simfoni yang rumit yang belum kita mengerti sepenuhnya. Belasan ilmuwan di dunia ini sedang berusaha mengetahui langkah-langkah tersebut saat ini. Dan semua ini terjadi dalam jutaan sel-sel di setiap lembaran daun rumput setiap hari sepanjang tahun. Dan tanaman-tanaman melakukan hal lebih lagi. Mereka memproduksi oksigen, mereka menyediakan rumah untuk hewan-hewan, mereka menahan laju erosi, dan mereka menahan kelembaban. Setiap lembar rumput, setiap lembar daun yang bergerak secara terus-menerus mengubah energi dari matahari menjadi makanan, oksigen, dan tempat perlindungan. Ini adalah kesaksian yang luar biasa dari Tuhan yang bijak, dan bagaimana Dia peduli dan menyediakan segala sesuatu untuk ciptaannya. Seperti dalam alam, demikian juga di dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus tumbuh atau mati. Sebagaimana pertumbuhannya itu sunyi dan tidak diketahui, tetapi terus-menerus, demikianlah perkembangan kehidupan kerohanian. Penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. Sama seperti tanda-tanda dari sebuah kehidupan pada tanaman. Hanya ada dua pilihan dalam hidup mereka. Antara mereka semakin bertumbuh atau dia akan semakin layu dan akan menjadi mati. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Apabila kita tidak bertumbuh lebih dekat kepada Kristus, kehidupan kita akan semakin lama, semakin layu, tanpa harapan dan akan mati. Tetapi di dalam pertumbuhan, seringkali pertumbuhan itu tidak terjadi dengan begitu instan. Tapi lambat laun, namun tetap bertumbuh dan terus bertumbuh tanpa mungkin disadari oleh orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar tanaman tersebut bisa bertumbuh? Tanaman bertumbuh dengan jalan menerima apa yang disediakan Tuhan untuk menyokong kehidupannya. Dikirimnya akar-akarnya ke bawah bumi. Ia menyerap air di bawah sinar matahari dari embun dan hujan. Ia menerima zat-zat pemberi hidup dari surga. Begitulah umat Tuhan harus bertumbuh dengan cara yang sama dengan perwakilan ilahi. Dengan menyadari bahwa kita kurang berdaya. Kita harus meningkatkan segenap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan kesempatan yang lebih lengkap. Sebagaimana tanaman berakar dalam tanah, demikian juga kita harus berakar di dalam Kristus. Sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun dan hujan, kita harus membuka hati kita kepada Roh Kudus. Pekerjaan harus dilaksanakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam. Pemirsa yang ada di rumah, sama seperti tanaman, mereka bertumbuh dengan perpaduan kuasa ilahi dan juga mereka menaruh akar mereka menggemburkan tanah untuk mencapai air hidup tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya dengan bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Di saat akar hanya menembus
ke dalam tanah, akarnya dibawa ke tanah, tapi jika tidak menerima sinar matahari, jika dia tidak menerima embun dan air hujan, usahanya menjadi sia-sia. Tanaman tersebut pertama menyadari kebutuhannya akan juru selamat, akan Tuhan. Begitu juga seharusnya dengan kehidupan kita. Oleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, kita akan bertumbuh dewasa seperti Dia di dalam segala sesuatu yang menjadi pimpinan kita. Jadi di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, Tuhan katakan bukan dengan kuat kuasa kita, bukan dengan keperkasaan, tetapi dengan Roh-Ku, dengan roh dari Tuhan. Pemirsa, apa yang dapat menolong Anda, menolong kita semua di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita? Mungkin kita semua memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang memiliki masalah keluarga, mungkin masalah finansial, mungkin ada yang bingung tentang masa depannya, tentang apa yang harus dilakukan. Mungkin hal yang lebih kecil, tentang pergumulan pribadi dengan makanan atau dengan pergumulan yang lain. Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Roh-Ku. Bagaimana caranya kita bisa menemukan roh Tuhan itu? Dengan mempelajari firman Tuhan tentunya. Membukakan hati kita kepada Tuhan sama seperti kepada seorang sahabat. Begitulah tanaman tersebut bisa bertumbuh di saat dia bergantung sepenuhnya dengan kuasa Tuhan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa tujuan dari tanaman itu bertumbuh dan berbuah? Mari kita lihat. Petani menginginkan makanan buat orang yang lapar dan benih-benih untuk masa yang akan datang. Inilah tujuan kenapa benih tersebut ditanam dan dipelihara untuk menghasilkan gandum dan berbuah. Demikian juga petani ilahi menantikan tuaian sebagai hasil dari pekerjaan dan pengorbanannya. Tuhan berusaha untuk menumbuhkan dirinya di dalam hati manusia, dan dilakukannya ini melalui orang yang percaya kepadanya. Tujuan kehidupan umat Tuhan adalah supaya berbuah, menumbuhkan tabiat Kristus di dalam diri umat percaya, ialah agar ia dapat juga dipertumbuhkan di dalam diri dari orang lain. Jadi tujuan dari tanaman bertumbuh bukan hanya untuk mendapatkan hasil makanan agar bisa dimakan, tetapi juga agar bisa timbul lagi benih yang baru untuk ditanam di tanah yang lain. Jadi kita tahu ya, benih itu saat ditanam bertumbuh berbuah, dia akan menghasilkan tanaman. Lalu biji atau bibitnya yang baru lagi, kita bisa tanam di tempat lain. Begitu juga dengan kehidupan kita yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan hanya berbuah, tapi agar benih tersebut bisa juga menghidupkan benih-benih yang lain, tanaman yang lain di hati dari orang lain. Tuhan berusaha untuk menumbuhkan karakternya di dalam kehidupan kita. Dia berusaha untuk agar kita semua tercermin dan memiliki buah sama seperti buah yang dimiliki oleh Kristus. Tanaman itu tidak bertunas, bertumbuh, atau mengeluarkan buah bagi dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi tidak akan ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Umat Tuhan berada di dunia ini sebagai wakil Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di saat kita telah menerima begitu banyak berkat dan kasih Kristus, tujuan kita hidup bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi agar buah itu bisa juga dirasakan oleh orang lain. Tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakanlah tentang kebaikannya. Lakukanlah setiap kewajiban yang ada. Pikulah beban jiwa-jiwa yang ada di dalam hatimu. Dan dengan segala usaha, sekuat tenaga, selamatkanlah orang yang tersesat. Sahabatku yang ada di rumah. Jadi, jika kita melihat tanaman, daun-daunan, akar, mereka tidak mendapatkan berkat itu dan disimpan untuk dirinya sendiri. Saya tidak bisa bayangkan apabila daun menyimpan sari makanan, sinar matahari, air untuk dirinya sendiri. Mungkin tanaman itu tidak akan bertumbuh. Begitu juga dengan akar. Akar tidak mengambil air dari dalam tanah lalu disimpan sendiri, tapi dialirkan ke seluruh tubuh.
ke seluruh tubuh dari tanaman tersebut. Begitu juga dengan tubuh manusia. Di saat kita makan, darah mengambil sari-sari makanan dari makanan kita. Dan dia tidak simpan sendiri, dia alirkan ke seluruh tubuh. Apa jadinya jika dia menyimpannya sendiri? Jika sel-sel di dalam tubuh kita menyimpan sari makanan, mengambil sari makanan dari sel-sel yang lain untuk dirinya sendiri, disitulah muncul sel kanker. Di saat setiap makanan yang diambil tidak dipakai, tidak digunakan, tapi disimpan untuk dirinya sendiri. Tuhan menghendaki agar kita bukan hanya menjadi penerima berkat saja, tapi juga memberikan berkat seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti aliran air. Di saat dia menerima aliran air dari gunung, dia alirkan terus ke sungai, ke hulu, bahkan sampai ke laut. Di saat kita bekerja untuk orang lain, di saat di dalam hati kita adalah untuk menyelamatkan orang yang tersesat, maka iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan semakin mendalam, dan kasih kita akan dijadikan sempurna. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini tidak akan bisa rusak, tetapi akan menghasilkan tuaian yang serupa sampai kepada hidup yang kekal. Marilah kita tanam terus, bibit terus tanaman dari firman Tuhan di dalam hati kita, agar buah-buah roh ini bisa bertumbuh berkembang menjadi sempurna dan bisa hidup di dalam kehidupan kita. Apabila buah itu telah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai telah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian dirinya bagi jemaatnya. Kristus sedang menunggu pembuktian bagaimana karakternya bisa hadir dalam kehidupan kita. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna di dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Tuhan sedang menunggu kita, menunggu pembuktian. Injil yang tersebar ke seluruh dunia bukan hanya sekedar kata-kata, tapi Injil yang hidup di dalam hati dari setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Tuhan, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melekaskan, mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang harus mengeluarkan buah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Maukah Anda mengambil bagian, ikut serta di dalam proses penuaian ini? Biarkan benih tersebut itu tumbuh. Cabuti setiap lalang-lalang, akar dosa, kepahitan, dan buang itu jauh-jauh. Biarkan Tuhan selalu mengisi hati kita. Sama seperti tanaman yang menerima kuasa dari Tuhan. Melalui daun-daunan, hujan, embun. Dia ambil itu, begitu juga dengan sinar matahari. Biarlah kita juga terus berakar di dalam Kristus. Mengambil dan menerima setiap berkat itu. Bukan untuk disimpan di dalam diri kita, tapi dialirkan ke seluruh tubuh Kristus. Dibagikan, tolong orang lain. Bantu orang yang membutuhkan. Minta kepada Tuhan untuk memberikan belas kasihan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga buah roh itu bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi sempurna. Agar benih dan buah roh itu bisa dinikmati juga oleh orang lain. Itulah tujuan dari pertumbuhan rohani. Bukan hanya agar kita, bukan untuk kita saja, tapi agar bibitnya, benihnya bisa bertumbuh juga di hati orang yang lain. Tuhan sedang menunggu kita pada hari ini untuk melekaskan pekerjaan akhir, agar karakter Kristus itu bisa hadir dalam kehidupan kita, juga orang-orang di sekitar kita. Marilah kita hidup pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi yang berikutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.